warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan bersepeda menuju kantor Dinas Pendidikan dan bersih-bersih sepanjang gang dan sekitar kantor. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang berkah, menyehatkan dan membahagiakan. Kita akan bersepeda ke kantor. Nah, ini kita lagi bersih-bersih, Jumat bersih. Ini menyucikan sekitar kantor. Ini adalah tempat yang kita tata ketika kita pindah di sini. Karena ini dulu tempat warung-warung. Ini dulu tempat warung-warung yang dibangun oleh warga di lahan umum. Jadi kita relokasi. Kita ganti, kasih uang kerohiman, suruh pindah. Nah, ini dulu adalah pangkalan bengkel tukang tambal ban di sini. Ini kita juga sudah bersihkan biar kelihatan bersih karena ini adalah tempat lalu lintas ya. Jadi kita pengen tempat ini menjadi tempat yang berbunga, hijau begitu agar nyaman dilihatnya. Dulu itu di sini suka macet ya karena ada yang nambal, ada apa gitu. Ini juga di sini dulu ada saung tukang beca tapi sekarang udah kita bongkar. Nah, kamu pakai bedog mang ke? Ayo bedog ke? Ya bedog. Oh ya. Oh ya bedog nak. Ah benar. Terus menang narik san. Terus narik menang san. Oh ya kieu menang. San hiji san. Mungkin narik urang lah ku kurilingan. Heeh. Ini tukang beca di sini. Sangaran teh mang? Mang Atin. Hah? Mang Atin. Mang Atin. Ya. Ini Mang Atin yang suka mangkal di sini. Nah, ini Mang Atin ini setiap bulan kita kasih beras berapa? 15 liter ya? Iya. 15 liter. Jadi semua tukang beca yang di Gang Beringin sama jompo-jompo yang di sekitar kantor itu setiap bulan kita kasih beras 15 liter dari Impak Sodaqoh ya, keluarga besar Dinas Pendidikan. Ada sekitar berapa mangnya? Itu 30 orangnya? Iya,
Itu di situ nusuk di berebeas. Langkung. Langkung lebih dari 30 orang. Jadi tukang beca di sini semuanya. Terus warga sekitar kantor yang sudah janda-janda tua yang dikira sudah tidak mampu bekerja lagi, kita kasih setiap bulan. Ya, Matin ya. Matin. Terus kalau ada sumbangan-sumbangan pasti kita prioritaskan. Ada bingkisan, ada sembako, ada apa kita prioritaskan tukang beca yang di sini. Tapi saya minta ini juga ngejaga ini biar terpelihara. Ya, Bah. Narik San, Bah. Hah? San narik. Kalau lamun aya milik orang beneran becana, orang lukis. Nu anyar. Amin. Lamun neangan lah, neangan rezekina. Lamun meuli beca anyar sabaraha sih? Hah? Kira-kira aya? Di mana meulina? Di Indramayu. Di Indramayu. Sajuta teh nepi ka dia. Biasa diantarkeun dugi ka dia. Oh gitu. Aya sabaraha itu beca di dia? Beca di dia Ah iya nusuk mangkal di dia aya sabaraha? kan 5. 5. Berarti lamun 1 jutaan 5 jutaan. Nya. Banyak usaha. Aya sabaraha urang nusuk mangkal. Jadi engke becana kudu alus dilukis. Kemaran. Kaos kan geus dibere kaos harita. Oh, oke, amun aya eta urang meuli deui kaos. Marakan San. Beli bubur ya duaan ya. Ya terserah ya. Sarapan duaan ya. Nah ini pot-pot ini kita kasih tanah dari 17 kecamatan. Jadi di taman ini, di Taman Pansaniti ini namanya Taman Pansaniti karena menggambarkan sistem berpikir pendidikan di Kabupaten Purwakarta. Jadi pendidikan di Purwakarta diorientasikan untuk mengembangkan peserta didik yang memiliki 5 tahapan. 5 tahapan itu Pansaniti yang kita sebut sebagai sistem berpikir Pansaniti yang dimulai dari Niti Harti ya. Niti Harti itu kita berupaya untuk menumbuhkan pemahaman begitu ya, pengertian siswa terhadap segala fenomena. Nah, kemudian Niti Surti itu bukan hanya tahu, tapi dia bisa menghayati, bisa menginternalisasi begitu apa yang ia ketahui. Setelah Niti Surti itu ada yang namanya Niti Bukti. Niti Bukti itu adalah tahapan bagaimana siswa itu selain tahu dan memahami, dia bisa membuktikan terhadap segala macam fenomena yang ia pelajari di lingkungan hidupnya begitu. Ini adalah tahapan Niti Bukti. Nah, setelah Niti Bukti itu kita masuk ke tahap berikutnya yang disebut Niti Bakti. Apa itu Niti Bakti? Jadi segala macam yang sudah ia ketahui, sudah ia mengerti, dia pahami, sudah ia buktikan, maka hasil pembelajaran itu harus bisa ia baktikan.
Setelah bisa dibuktikan, bisa dibaktikan. Dibaktikan kepada siapa? Dibaktikan untuk diri, untuk lingkungan, dan untuk sesamanya. Ilmu itu akan bermanfaat apabila bisa dibaktikan. Ilmu itu akan mempunyai makna apabila bisa dimanfaatkan untuk kepentingan dirinya dan kepentingan lingkungannya serta masyarakatnya. Nah, dari situ maka sistem berpikir kita, orientasi pendidikan itu apa? Menginginkan agar anak-anak kita itu mencapai kesejatian. Kesejatian itu apa? Kesejatian itu adalah apabila apa yang sudah ia pelajari, apabila yang sudah ia buktikan, ia baktikan, kemudian itu bisa menjadi makna kehidupannya, menjadi makna dirinya, menjadi kesejatian hidupnya, paripurna, al-insanul kamil. Itulah pendidikan. Jadi pendidikan itu sesungguhnya diarahkan untuk mencapai kesempurnaan hidup manusia, kesejatian saya sebut gitu, kesejatian hidup, keparipurnaan hidup begitu. Itulah niti sajati. Nah, itu ini teman-teman, ini Taman Pansaniti itu saya dulu menyimpan tanah 17 kecamatan sebagai simbol sebuah persatuan. Sebuah persatuan di tanah ini udah setahun lebih kita tata seperti ini. Ini itu dulunya itu warung-warung ya di pinggir jalan, warung-warung yang ada yang hidup, ada yang tidak hidup begitu warungnya. Ada yang berfungsi, ada yang tidak berfungsi. Kumuh, jadi kita tata saja biar lebih enak dipandang begitu. Nah, namanya Taman Pansaniti. Nah, ini dilukis oleh siswa-siswa di Purwakarta. Ini menggambarkan program tatanan di Balai Atikan dan 7 poin Atikan istimewa. Nanti akan kita jelaskan dari sana. Ini maknanya apa ya? Jadi ini adalah gambar yang dibikin oleh siswa dan guru-gurunya yang mencerminkan, menggambarkan program yang mereka lakukan di sekolah-sekolah dalam program tatanen di Balai Atikan. Ini kan tadi tinggi ya, nanti kita rubah biar lebih segar. Jadi ininya juga lukisannya bisa kelihatan. Nah, ini juga ini tukang beca saya minta untuk sebagai sebuah tanggung jawab ya. Kita minta untuk sering jaga taman ini biar Biar terjaga. Mereka harus memiliki karena tempat mangkal mereka di sini dan mereka juga setiap bulan kita kasih penghargaan. Dang di congkelan gitu dang. Siap, Pak. Makin naon teh centong araya teh. Ya. Kita tahu tadi mana Tak gitu-gitu kan make centong aya Len. Garpu. Terus engke lamun enggeus jang murulukan itu kembang jang ami. Murulukan kembang garing simpen di ami. Ami ieu. Ami naon? Jadi Ami jadi di halte aya teh? di halte. Nah. Geus can? Beres. Geus beres. Ayo ka ditu deui yuk. Gimana?
Ini namanya, ini program yang kita apa? Yang kita laksanakan di Dinas Pendidikan Tatanen di Balai Atikan. Tatanen di Balai Atikan itu apa maknanya? Tatanen di Balai Atikan itu adalah falsafah pendidikan, bahwa mendidik itu seperti bertani, ya. Dan kita terjemahkan, kita wujudkan dalam bentuk pengolahan lingkungan agar tumbuh kesadaran ekologis mereka, tumbuh kesadaran lingkungan mereka, sehingga sekolah-sekolah di Purwakarta harus hijau, sampah harus menjadi pelajaran, sayuran harus menjadi pelajaran, dan buah-buahan, air harus menjadi pelajaran buat mereka, agar mereka bisa memuliakan tanah, air, udara, dan mataharinya yang memberikan mereka kehidupan setiap hari. Itulah Tatanen di Balai Atikan yang menjadi falsafah pendidikannya Ki Hajar Dewantara, bahwa mendidik itu adalah bagaikan petani. Ya, suruh disiram ya nanti ya. Harus. Melakukan nih Pak. Sok, sing bener melakukan anak di tanah nu gembur. Melakukan anak kuduna ieu na ta. Iya. Pucuk. Pucuknya. Asal disiram jadi. Ini adalah anak-anak SMK. SMK ya? Iya. SMK mana? SMK 1 Bojong. SMK 1 Bojong. Ya, biar mereka tahu bahwa pendidikan itu bukan di belakang meja. Pendidikan itu bukan hanya di belakang meja, tapi pendidikan itu ya bagaimana kita mempunyai kepekaan terhadap lingkungan. Karena lingkungan ini tempat kita hidup. Dan yang dari meja-meja itu kan pada akhirnya juga harus diterapkan di lingkungan. Apa artinya kalau matematikanya bagus, IPA-nya bagus, bahasa Indonesianya bagus, tetapi lingkungannya kotor, tetapi tumbuhannya tidak bisa hidup di sekitarnya, itu nggak ada artinya sekolah. Ini dulunya nggak kayak gini, ini juga nggak kayak gini nih. Nah, ini ditata oleh kita dengan modal swadaya, gotong royong, begitu ya. Ada yang bawa tanaman, ada yang bawa tai kambing, ada yang bawa tanah, begitu. Nah, kemudian ini kita cat menjadi narasi program yang dijalankan oleh Dinas Pendidikan dengan nama Tatanen di Balai Atikan. Ini adalah program untuk menumbuhkan kesadaran ekologis, kesadaran sosial, dan kesadaran spiritual siswa-siswa di Kabupaten Purwakarta yang dikemas dalam nama program Tatanen di Balai Atikan. Dimulai dari sini itu namanya, ini hari Senin. Ini hari Senin, ini di Purwakarta hari Senin itu anak-anaknya pakai baju pramuka. Dan mereka menggambarkan di sekolah itu sedang mengurus, memelihara tanaman. Ada yang sedang bawa bibit, begitu, dan mau ditanam. Dan ini masuk ke hari Selasa. Hari Selasa, nah hari Selasanya itu bagaimana anak-anak dipersiapkan, dilatih gitu, dididik untuk menyiapkan lahan-lahan persemaian di sekitar sekolah. Ini sedang bawa tanah, bawa kompos ya. Ini ada yang sedang ngoyos bahasa Indonesianya, ada yang sedang bawa tanah untuk media tanam. Ini ada yang sedang mencangkul, di halaman sekolah. Ini adalah hari Selasa. Dan kemudian ini hari Rabu. Hari Rabu adalah tema dengan nama Maneh di Sunda. Maneh di Sunda, anak-anak menggunakan pakaian adat Sunda.
ini ada iket, ada kampret. Ini adalah pakaian khas Sunda. Dan pada hari Rebo ini, anak-anak sudah diajarkan bagaimana cara membuat kompos. Ini adalah proses pembuatan bedengan dan media tanam. Ya, ini sedang menyiapkan media tanam, dikasih kompos begitu. Ini rumah semainya, ini rumah semai ya. Nah, kemudian masuk ke sini. Ini anak-anak sedang dididik untuk menyemai. Ini adalah media semai. Ini hari Kamis. Hari Kamis anak-anak memakai pakaian batik. Diawasi, diarahkan, difasilitasi oleh ibu gurunya. Masuk ke sini. Ini hari Jumat. Ini hari Jumat memelihara begitu ya. Ini memelihara, menyiram tanaman yang sudah ia tanam di lahan persemaian. Ini rumah semainya. Nah, oleh mereka disiram, dirawat di rumah semai. Ini hari Jumat. Nah, kemudian masuk ke sini, ini udah pada jadi. Anak-anak diajarkan untuk membuat nutrisi alami. Ini pembuatan biokompon dari sisa-sisa makanan, pembuatan POC, pupuk organik cair, pembuatan ekoenzim. Seluruh sekolah di Purwakarta ini menjadi standar kompetensi. Jadi anak-anak harus bisa bikin biokompon, bikin POC, bikin ekoenzim, kemudian bikin fotosintesis bakteria. Semuanya digunakan untuk memupuk sayuran, bunga, tanaman yang ada di sekitar sekolah. Ini adalah komposter banana circle ya, dibuat, dan ini harus dilakukan oleh anak-anak kita agar mereka sejak dari rumah bisa mengolah sampah dengan baik, agar mereka mempunyai kesadaran bahwa sampah itu adalah bisa menjadi masalah, bisa juga menjadi berkah. Nah, ini pembuatan ekobrik. Kalau ini nih, yang ini menceritakan siswa-siswa kita sedang membuat ekobrik. Ekobrik itu adalah limbah plastik yang dibuat, masukin ke botol plastik, dan kemudian bisa dimanfaatkan untuk kursi, untuk bedengan, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah hasil dari apa yang mereka lakukan. Mereka sudah bisa memanen. Mereka sudah bisa memanen apa yang mereka tanam. Ada kacang panjang, begitu, ada sawi, gitu, ada sosis, gitu ya. Ini adalah akhir dari perjalanan mereka, yang ini nanti di Purwakarta itu tidak cukup hanya panen, tapi mereka dididik untuk mengolah pasca panen, mengolah buah-buahan, mengolah sayur-sayuran, agar apa? Menjadi makanan sehat untuk mereka, bisa dikonsumsi oleh mereka di rumahnya masing-masing atau di sekolah. Bahkan ke depannya mereka dididik untuk berjiwa wirausaha, entrepreneur. Dari mana? Dari lingkungan sekitar mereka. Dari sereh yang mereka tanam, dari bunga telang yang mereka tanam, dari bunga rosella yang mereka tanam, menjadi minuman-minuman segar, makanan-makanan segar dan sehat yang bisa untuk dikonsumsi oleh mereka, oleh teman-teman mereka, dan oleh keluarga mereka. Inilah visi masa depan pendidikan Purwakarta, membentuk anak-anak yang cerdas, anak-anak yang terampil, anak-anak sehat dan berakhlak mulia. Inilah profil pelajar Pancasila, sebuah transformasi pendidikan di Kabupaten Purwakarta. Nah, ini Neng, sama Neng, ini diratakan sama itu.